Bumi kecil. Perihal waktu. Ketika Rabu menyeberang ke Sabtu, jam berdetak seperti biasanya. Dan Sabtu harus segera bersiap untuk menjelma Rabu. Galan tidak merasa harus bertahan di dinding itu. Hidup adalah penyeberangan yang menggantung antara rahim dan bumi. Kepada penjaga jembatan kita cukup menganggukkan kepala sekadarnya, lalu melintasinya agar bisa sampai di seberang sana. Dan kita akan ikut saja dalam antrian yang panjang, tidak tergesa-gesa. Tak ada yang menghalangi kita. Siapa yang menantiku di seberang? Sungguh, adakah yang menantiku? Kau suka tidak percaya, katamu selalu. Aku tidak tahu apakah itu caramu menyatakan cinta kepadaku. Dan ketika Rabu menyeberangkan aku ke Sabtu, kau ternyata sudah berada di sana, bersiap untuk berangkat ke Rabu. Tanpa melambaikan tangan padaku, sebab kita senantiasa bersama di dalamnya, di luar waktu. Kemarin, kini, dan besok gemercik mengalir di sela-sela batu, di atas jembatan penyeberangan itu. Kemarin, kini, dan besok menyeberangi jembatan itu. Kita mengalir di sela-sela batu. Kemarin, kini, dan besok. Kemarin, kini, dan besok bermuara di samudra yang sejak dalam rahim ibu telah menciptakan alun dan gelombang jauh di dalam diri kita. Mereka, kau tahu, sama sekali tidak menunggu kita. Daun membiayai angin ketika pertama kali berada di dekat pohon di taman itu. Tapi anak-anak kita sejak semula sama sekali tidak memasalahkannya. Mungkin memahami, mungkin tidak. Barangkali pernah mendengar tentang itu, barangkali juga tidak. Apa bedanya bagi kita? Anak kita yang tak pernah bertanya ini hari apa, juga tak pernah bertanya kenapa mereka berada di sini di antara kita. Ia tidak pernah melihat ular itu. Hanya angin yang mungkin bisa kembali ke sana. Kita tidak. Apapun tidak. Barangkali malah menolak. Ia telah kau ajari untuk berterima kasih, untuk senantiasa menyalami Rabu yang berpusing di rumah ini. Dan ia memang mengucapkan, terima kasih Rabu, jangan kau ganggu kami. Kau telah mengajarinya begitu. Ia tak mempedulikan angin yang memilin rambutnya sampai dipilin daun. Ditendangnya bola itu dan kita yang bertahan di atasnya bergoyang-goyang mengelilingi matahari. Terima kasih Sabtu. Kau telah mengajariku untuk mencintai Rabu. Itulah yang dikatakannya setiap kali pulang sekolah. Tetapi senjakala milik satu-satunya itu telah menguburnya dalam besok yang tak akan bisa kita gali. Kita telah sepakat untuk menjadi bidadari dan malaikat agar ia tak mengenang kita. Biar ia cium putri yang tidur di tengah hutan agar 7 kurcaci itu bersorak. Biarlah anak itu, pangeran itu, bisa mensyukuri dirinya yang telah berhasil menggerakkan lagi jarum jam. Sang dalang sudah menaruh kembali boneka-boneka kulit itu di kotak. Penonton sudah bertepuk tangan, gong sudah dibunyikan, tanda lakon mulai dimainkan. Tapi kita bukan boneka kulit.
meskipun sudah menyaksikan gerimis menyusup di sela-sela benang sari kembang sepatu. Masih adakah warna merah yang tersisa untuk kita? Tapi gong sudah dibunyikan, tanda lakon baru mulai dimainkan. Masih adakah angin basah yang tersisa untuk kita? Alangkah panjangnya menanti suara gong, alangkah singkatnya waktu perhelatan. Dan ternyata tak ada jarak antara sabda pertama si dalang dan tancap kayon. Di awal permainan pohon itu dicabut, di akhir ditancapkan, tepat di pusar kita. Apakah permainan sudah usai? Lakon baru saja dimulai. Apakah wayang sudah kembali ke kotak? Lakon baru mulai di dalam kotak. Apakah dalang sudah mengucapkan kata penghabisan? Dalang akan segera memulai suatu perjalanan. Gong sudah dibunyikan. Begitu pendek lakon, begitu panjang menunggu sampai selesai permainan. Sisa gerimis yang di kembang sepatu tak lagi mengirimkan angin sejuk, karena kita sudah di dalam kotak, ditata rapi. Dan tak ada lagi dalang. Kita harus memulai sendiri suatu lakon, setia menunggu suara gong, menyusur waktu yang akhirnya sejak lama sudah diramalkan. Sedang kau lihat jam dinding ketika kau ajak kau keluar untuk menyaksikan iring-iringan di depan rumah kita itu. Hanya kebahagiaan milik kita ketika tak bisa lagi membedakan asal dan tujuan, tak bisa lagi membedakan mata air dan air mata. Kau berada di pagar rumah kita ketika orang-orang itu menyelamiku tanpa merhatikan mereka. Kau masuk rumah, menutup pintu, dan hanya mendengar suara lonceng peninggalan nenek moyang kita. Dan aku merasa akan selamanya berada di sela-sela keloningnya. Rabu dan Sabtu mendesau masuk lewat celah pintu dan terjebak dalam rumah kita. Mereka terpesona oleh suara lonceng dan tak lagi mengenalku yang berada di luar rumah disambut orang-orang itu. Besok, kini dan kemarin bermuara dalam bacaan, dalam keluasan yang tak terhingga hening itu. Masih sempat ku dengar kau membaca yang huruf-huruf demi hurufnya dulu senantiasa menenteramkanku, mengembusku pakai angin awal penghujan yang merendah di bumi dan dibilin daun gugur itu. Aku, kau tahu, tak berhak lagi berurusan dengan waktu. Terima kasih.